Ya. Silakan Ibu Meta. Mohon disampaikan kelasnya dulu, Bu, ya. Ya, mohon teman-teman dikondisikan untuk menjadi siswa kelas 6 SD. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi ini anak-anak? Baik, Bu. Siang, Bu. Ngantuk, Bu. Kok pagi-pagi sudah ngantuk, Ridwan? Apakah tadi tidak mandi di rumah ketika pagi? Begadang, Bu, nonton sepak bola. Itu perbuatan yang tidak baik ya. Tolong nanti Oh. jangan bergadang ya. Karena kan besoknya sekolah, jadi tolong jangan begadang seperti itu ya. Saya bantu orang tua kemarin, Bu. Bantu orang tuanya dalam hal apa ya, Agus ya? Bantu ngangkat balok kemarin, Bu. Oh iya, bagus ya itu apa namanya Agus membantu orang tua, tapi Agus juga jangan lupa untuk istirahat ya karena besoknya kan harus sekolah seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Nah, Ibu minta ketua kelas kita untuk memimpin doa kepada Ridwan. Ibu minta tolong. Ibu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ridwan. Apakah hari ini hadir semua anak-anak? Si Jody sakit, Bu. Oh, Jody sakit. Ada yang tahu Jody sakit apa? Sakit perut, Bu. Perut, Bu. Oh, sakit Dia perut. dari Hati, Jody, Bu. Kok sakit hati? Sakit perut ya yang betul ya. Nah, kita doakan bersama mudah-mudahan Jody bisa lekas sembuh agar bisa bergabung bersama kita di kegiatan esok hari. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Kepada anak-anak dimohon untuk berdiri dengan tegak dan rapi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebagai warga negara yang baik, dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ya, jangan lupa itu. Sekarang Ibu mau tanya ini kepada kalian. Ada yang tahu tidak? Apa nama benda yang ada pada layar ini? Kubus, Bu. Apa? Kubus. Kalau yang ini? Kubus. Kalau yang ini? Oh, Balok. Balok. Ya, betul.
Betul sekali. Untuk yang pertama ini adalah gambar dari kubus. Yang kedua adalah gambar dari balok. Apakah di kelas sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari tentang kubus dan balok? Di kelas 5? Pernah. Ya, betul ya. Di kelas 5 kalian telah mempelajari tentang kubus dan balok. Bapak Edi Nah, kemarin belajarnya. hari ini kita akan mempelajari kembali mengenai kubus dan balok. Tapi bukan hanya kubus dan baloknya saja, kita akan mempelajari mengenai volumenya, volume kubus dan balok. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan ukuran panjang, lebar, serta tinggi bangun ruang kubus dan balok dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan volume kubus dan balok dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari tentunya mengenai volume bangun ruang kubus dan balok. Ada yang mau ditanyakan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ada, Bu. Oh ya, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan. Nah, nanti ketika Ibu ada bilang kata kiri, kalian harus menjawabnya dengan kanan. Seperti itu ya. Bagaimana tadi? Ketika Ibu bilang kiri, kalian harus menjawab apa? Kanan. Kanan. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika Ibu menjawab kanan, kalian harus menjawab Kiri. 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 Ya, betul. Ini untuk melatih fokus kita ketika melaksanakan kegiatan nantinya, ya. Jawab tengah, Bu. Kalau tengah Kalau nah, tengah apa? depan bisa depan. Tapi nanti kita hanya akan menggunakan kata kanan dan kiri saja agar kita tidak bingung ya, Ridwan ya. Mari kita lanjutkan. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita membentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu akan menentukan kelompoknya agar adil ya, seperti itu ya. Untuk kelompok 1 ada Ika, Krisandra, Anang, dan Jody. Oh iya, lupa tadi, Jody tidak masuk ya. Jadi kelompok 1 hanya bertiga saja, Ika, Krisandra, dan Anang. Untuk kelompok 2, Ridwan, Agus, Pita, dan Ismawati. Untuk kelompok 3, Irwansyah, Edi, dan juga Margareta. Silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Ya, Bu. Ya, terima kasih ya sudah bergabung dengan kelompok masing-masing. Sekarang Ibu minta salah satu perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil LKPD. Guna mengetahui apa sih yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Silahkan. Ya, terima kasih sudah maju. Nah, sekarang mari kita sama-sama memperhatikan video ini. Nah, apa sih gambar yang ada di video ini? Coba ada yang tahu itu gambar apa? Lemari, Bu. Oh iya. Ada dadu, hapus. Apa itu lemari lagi? Mari, Tempat mandi. koper. Ya, betul sekali tadi yang kalian jawab semuanya itu ada pada gambar yang ada di video. Ada lemari, ada rubik, ada bak mandi, dan lain-lain. Ada juga kulkas tadi ya. Nah, Ibu mau tanya, di kelas kalian ini, di lingkungan sekitar kalian yang sekarang ini, apakah ada benda yang bentuknya sama seperti yang di video itu? Ada, Bu. Ada atau tidak?
Ada apa? Ada, Bu. Coba Margareta, ada benda apa yang kamu lihat, Margareta? Ada akuarium, Bu. Bentuknya apa akuariumnya, Margareta? Bentuknya balok. Iya, betul. Nah, terus itu kalau ada di lingkungan kalian sekarang. Kalau di rumah, apakah ada benda yang berbentuk kubus dan balok juga? Ada Rubik punya saya di Ada, rumah, Bu. Bu. Oh iya, punya Krisandra ada Rubik, ada apa lagi tadi? Siapa tadi? Apa Ridwan? Handphone, Bu. Handphone? Ya. Oh, handphone. Balok ya. Terus Pintu, Bu, coba pintu. apa? Apa Margareta? Pintu. Oh iya, ada pintu. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya. Tadi ada yang tadi Margareta bilang ada akuarium ya. Coba Ibu tanya. Akuarium itu bisa diisi atau tidak sih? Diisi apa, Bu? Pasir kah? Diisi air, diisi ya boleh diisi Ikan. pasir boleh, diisi ikan boleh, diisi air boleh. Gas. Bisa, Bu. Bisa Bu. atau tidak akuarium? Bisa. Bisa, Bu. Bisa ya? Tapi Bisa kalau ya? bocor nggak bisa. Ya apa? Apa Ridwan? Bagaimana Kalau Ridwan? bocor nggak bisa. Iya, Kalau kalau bocor nggak bocor, ya betul. Kalau bocor memang akuarium tidak bisa diisi oleh air, tapi masih bisa diisi oleh pasir dan hiasan-hiasan lainnya ya. Seperti itu ya. Nah, itu berarti kalian udah tahu ya kalau akuarium itu ternyata bisa diisi. Nah, itu sesuai dengan pengertian volume menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan volume adalah isi atau besarnya benda dalam ruang. Seperti itu ya. Jadi seluruh benda yang memiliki ruang itu bisa diisi. Diisinya bukan hanya berupa air ya, bisa diisi benda-benda berbentuk lainnya. Misalnya lemari. Betul, Bu. Nah, lemari bisa kita isi baju ya. Terus tadi apa Krisandra? Kulkas, Bu, kulkas. Nah, iya betul kulkas. Kulkas bisa diisi dengan ikan, bisa diisi dengan sayur seperti itu ya. Nah. Sekarang Ibu mau tanya ke kalian, kan tadi kalian di awal tadi Ibu ada bertanya kepada kalian. Di kelas sebelumnya sudah belajar belum mengenai volume mengenai kubus dan balok. Kalau tidak salah ingat, itu di kelas 5 juga pernah diajarkan mengenai rumus volume kubus ataupun balok. Sekarang siapa yang ingat rumus volume kubus? Ayo, boleh angkat tangan? Saya, Bu. Oh iya, Edi. Apa Edi? Rumus volume kubus? Sisi kali sisi, Bu. Oh iya, betul. Ada yang lain yang mau menjawab selain Edi? Saya, Bu. Ya, apa Margareta? Sisi pangkat 3. Oh, sisi pangkat 3. Ada yang lain? Yang kali lebar kali, Bu. Apa? Kali lebar. Kali lebar. Bukan kali lebar ya. Yang betul. Luas permukaan, Bu. Luas permukaan kali tinggi. Luas permukaan kali tinggi. Ya, betul juga itu ya. Ridwan pintar sekali ya. Nah, betul tadi yang disampaikan oleh Edi dan juga Margareta bahwa rumus volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, itu kalau yang dikatakan oleh Edi. Nah, untuk yang dikatakan Margareta tadi adalah sisi pangkat 3. Itu betul juga karena sisinya itu kita kalikan sebanyak 3 kali. Sekarang itu untuk volume kubus. Untuk volume balok, siapa yang tahu? Dapat merecord. Ya. Morning. Tadi kelas berapa, Bu Meta? Kelas 6. 6. Kelas 6, Pak. Silakan Ibu dimulai lagi. Ya, baik. Baik, mohon maaf tadi sebelumnya teman-teman karena ada gangguan jaringan. Nah, betul tadi ya. Tadi
siapa tadi Bu lupa tadi sudah menyampaikan bahwa Bu. rumus volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu betul sekali ya. Nah, selanjutnya coba Ibu mau tanya lagi ke kalian. Apakah kubus dan balok itu bisa diukur? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu, Bisa ya? Ada yang tahu Bisa, Bu. bagian mana yang diukur? alasnya Bu. Panjangnya, Alasnya Bu. betul, Atasnya. ya betul. Atasnya betul sekali. Dalamnya Sampingnya, juga. Bu. Ya, dalamnya betul Luasnya, sekali. Bu. Ya, iya betul sekali. Nah, ternyata kalian sudah tahu ya bahwa kubus dan balok itu dapat diukur. Nah, kalau Ibu boleh tahu lagi nih, kita mengukurnya menggunakan apa ya anak-anak? Penggaris, Bu. Meteran. Meteran, garis. Iya, boleh pakai meteran. Itu kalau pakai meteran itu adalah bendanya yang tinggi sekali ya. Misalnya pakai lemari, misalnya lemari pakaian itu boleh menggunakan meteran. Tapi kalau misalnya toples seperti yang Ibu bawa ini, apakah mungkin kita menggunakan apa itu namanya? Meteran. Meteran? Bisa Bu. Bisa saja ya, tapi apa tidak kepanjangan? Enggak Bu, yang pakai putar. Enggak, Bu. Yang mana? Kan tarik ulur meterannya, Bu. Oh iya, Ini betul ya. ini Kalau kan- yang punya meteran. Tapi akan lebih efisien kalau menggunakan penggaris Iya, Bu. seperti itu ya. Nah, ini dia. Jadi kita bisa menggunakan penggaris untuk mengukur kubus dan balok dalam ukuran yang kecil seperti itu. Untuk Bu. yang besar kita pakai ya, bagaimana? Itu penggarisnya besar sekali, Bu. 2 orang angkut. Ini hanya biar lebih menarik ya anak-anak ya, seperti itu ya. Nah, sekarang ini yang kita ukur sekarang adalah bagian dari sisinya, sisi atau rusuk dari kubus. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menentukan volumenya itu nanti ya. Itu untuk kubus. Dan untuk balok yang kita ukur nanti adalah panjang, lebar, dan juga tingginya. Bentar, Bu, maaf. Ya, boleh. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil benda nyata berbentuk balok atau kubus untuk kalian ukur bersama dan kalian diskusikan volumenya. Silahkan. Ini Bu bagikan. Di sini ada toples, ada kotak. Ada ini juga ya. Silahkan diambil. Ya, terima kasih ya kalian sudah mengambilnya. Nah, sekarang silakan dalam kelompok masing-masing kalian ukur kalau yang balok tadi kalian ukur panjang, lebar dan tingginya menggunakan penggaris. Untuk kubus kalian cukup mengukur panjang salah satu sisinya saja. Setelah kalian ukur, silahkan ditulis di kolom pada LKPD yang telah dibagikan pada awal tadi. Silahkan. Untuk waktu mengerjakannya atau waktu diskusinya, apakah cukup 15 menit? Cukup Bu. Anak-anak? Ya, Bu. ya, kalau cukup 15 menit saja ya, seperti itu. Nah, mari kita mengukur. Bagaimana? Apakah ada kesulitan yang mau ukur? Bagaimana, Margareta? Bisa atau tidak mengukurnya, Margareta? Margareta ngitungnya pakai jengkal Bu. Oh iya, tidak apa-apa menghitungnya pakai jengkal ya. Nanti akan kerja 2 kali ya. Bagaimana untuk Ridwan sendiri sudah selesai mengukurnya Ridwan? Sudah Bu. Sudah. Untuk kelompoknya Ika, bagaimana Ika? Anang? Edi Bagaimana, Anang? menggambar, Bu. Ya. Ya, Agus, bagaimana Agus? Edi menggambar, Bu, nggak mengerjakan. Edi, tolong jangan menggambar ya. Sekarang Bu. waktunya kita mengukur. Nah, setelah kalian tentukan ukurannya, jangan lupa untuk ditentukan volume dari masing-masing bangun ruang yang telah Ibu bagi tadi. Sudah Bu. Sudah? Sudah. Sudah selesai? Bu, ngitungnya Ya. boleh pakai kalkulator nggak, Bu?
tidak boleh menggunakan kalkulator ya. Kita menghitungnya cukup menggunakan perkalian bersusun ya. Aku ada jam kalkulator nih. Saya nggak hafal perkalian, Bu. Tolong teman-temannya yang hafal perkalian untuk membantu Edi. Tenang Edi, Boleh kamu lihat sama daftar perkalian nggak, Bu? Nah, kalau melihat daftar perkalian silahkan, tapi lebih baik jangan menggunakan kalkulator ya. Karena dalam matematika itu semakin kita terbiasa melakukan perhitungan, maka kita juga akan hafal sendiri dengan perkalian tersebut. Kita akan semakin mahir ketika kita terbiasa. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Nah, sudah. Sudah, Adakah yang kelompok yang ingin maju duluan? Ya, Bu. Oh ya, boleh silahkan. Rituan, kelompok Rituan. Ya, Bu. Saya mau tampilkan, Bu. Ya, Saya maju, Bu ya. ya silahkan. Ini, Bu. Ya, belum ya, sudah terlihat. Oh ya, nama anggota kelompoknya siapa saja, Rituan? Kami dari kelompok 1, Ridwan, Agus, Isma, dan Pita. Ya, silahkan tampilkan presentasinya. Dari kotak powder, dari kotak bumbu, kami menghitung panjang sisinya 6 cm menggunakan penggaris. Dari hasil perhitungan tadi menghitung rumusnya sisi kali sisi kali sisi, jadi 6 kali 6 kali 6. 216 cm pangkat 3, Bu. Ya, betul. Terus toples, panjangnya 8 cm, lebarnya 10 cm, tingginya 25 cm. Menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. 8 kali 10 kali 25 sama dengan 2000 cm pangkat 3. Itu, Bu. Ya, untuk yang lain apakah sudah benar hasil perhitungan dari kelompoknya Ridwan? Dari hasil perhitungan dari volume kubus itu tadi dapat 216 cm pangkat 3 atau cm kubik. Sudah betul atau belum? Benar, Bu. Betul, Bu. Sama jawabannya Benar, Bu, punya kami. sama jawabannya. Ya, terus Jawabannya, Bu. untuk yang toples, sudah betul atau belum? Mereka pakai kalkulator, Bu. Makanya benar, Bu. Siapa yang pakai kalkulator? Kelompok Ridwan, Bu. Nah, Ridwan tadi sudah Ibu katakan bahwa jangan menggunakan kalkulator ya. Percayalah dengan kemampuan dirimu sendiri, karena jika bukan kamu sendiri yang percaya dengan kemampuanmu, tuh siapa lagi? Seperti itu. Ya. Bu. Tadi Agus yang nyuruh, Bu. Agus tidak boleh ya seperti itu ya, Agus ya. Ya, gitu. Tadi saya dimarahin pakai kalkulator. Ya. Aduh, terus Mohon maaf Ridwan, ya, Edi ya. Tadi Ibu tidak terlalu memperhatikan kelompoknya Ridwan. Jadi ternyata kelompoknya Ridwan menggunakan kalkulator. Jadi lain kali itu tidak boleh dilakukan seperti itu ya. Gunakanlah Jadi ngantuk, Bu. kalian sendiri. Ayo. Ketika Ibu berkata kiri tadi kalian menjawab apa? Kanan. Ibu berkata kanan, kalian menjawab? Kiri. Ya, terima kasih. Nah, ternyata hasil pengukuran dari kelompoknya Ridwan sudah benar. Akan tetapi sangat disayangkan karena menghitung dengan kalkulator, jadi nilainya dikurangi sedikit ya Ridwan ya untuk kelompoknya. Seperti itu. Ya. Nah, sudah selesai. Sekarang silahkan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Nah, kalian kan sudah mengerjakan LKPD ini tadi, sudah mengukur panjang, lebar, tinggi dari balok, dan juga mengukur sisi dari kubus, dan juga sama-sama berdiskusi menentukan volumenya. Nah, sekarang akan Ibu bagikan soal evaluasi mengenai volume juga. Silahkan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Soalnya tidak banyak.
2 saja. Ibu minta tolong Edi untuk membagikan kertas soalnya. Ya, Bu. Ya, terima kasih Edi. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya. Silahkan anak-anak untuk mengerjakan soal evaluasinya. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa kalian menjawab soalnya? Sudah, Bisa, Bu. Bisa. Adakah yang sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah dikumpul, Kak, Bu. Ya, kalau sudah selesai silakan dikumpul di meja Ibu di depan sini ya. Ya, Bu. Ya. Nah, sudah selesai semua ya. Nah, terima kasih anak-anak untuk soal evaluasinya kalian mengumpulkan dengan tepat waktu. Nah, jadi Ibu mau bertanya kepada kalian, apa saja sih pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Hitung panjang kubus. Ya, Menghitung betul. panjang Kolom balok. kubus, Bu. Iya, sama balok. mengukur volume kubus dan balok. Betul sekali. Nah, betul ya. Apa yang kalian utarakan tadi bahwa pada hari ini kita telah mengukur baik itu panjang, lebar, tinggi dari balok dan juga salah satu rusuk dari kubus dan juga kita menentukan volume dari keduanya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita tetap akan belajar mengenai volume, tapi bendanya kita ubah menjadi tabung. Seperti itu ya. Jadi nanti tolong dipelajari di rumah. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum pulang, Ibu minta Jody untuk memimpin doa. Silakan Jody. Oke, Ibu. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Bu Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ibu Nita atas penampilannya. Selanjutnya dipersilakan Ibu Ika memberikan tanggapan Ibu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini hanya sharing dan sebelumnya untuk yang materi ini itu anak-anak itu sudah tahu tentang rumus dulu apa enggak, Bu? Kalau di kelas sebelumnya Bu sudah pernah diajarkan Bu di kelas 5 itu mengenai volume kubus dan juga balok. Kebetulan saya di tahun sebelumnya juga mengajar di kelas 5 seperti itu Bu. Oh ya, berarti ini lebih ke anak-anak tuh sebenarnya sudah tahu si penerapannya kehidupan sehari-hari kita di benda saya. Iya, betul. Anak-anak untuk rumusnya sudah tahu. Jadi ini tinggal penerapannya dalam benda di kehidupan sehari-hari di lingkungan mereka seperti itu, Bu. Oh iya. Untuk tadi sesuai pembukaan saya sudah bagus, sudah Bu Meta menanyakan kabar, kehadiran anak, kemudian ada persepsinya juga sudah ada. Untuk yang kelas 6 ini untuk konversi satuan yang tentang volume sudah belum ya Bu kalau kelas 6? Untuk konversi satuan sudah diajarkan di kelas 5 Bu. Oh ya. Menurut saya untuk ini yang Bu Meta terapkan untuk PBL sintaknya saya lebih menyoroti di sintak yang pertama tentang penentuan masalah ya Bu ya. Iya Bu. Ya, mungkin menurut saya untuk penentuan masalah ini tadi jangan dikasih materi supaya mereka sudah tahu tentang volume ini. Mungkin masalahnya bisa ditampilkan itu dalam bentuk video atau langsung itu Ibu pakai satu benda. Bendanya itu dikasih air kan nanti benda ini tuh menampung berapa liter kan gitu. Iya Bu. Bisa sih volume benda ini tuh kok bisa se-1 liter itu gimana caranya? Mungkin bisa jadi mereka cuma dikasih masalah tentang kok bisa ya benda ini tuh bisa
segitu liter itu gimana caranya. Nah, nanti mungkin untuk LK-nya baru mereka menghitung masing-masing yang benda yang Ibu bagikan. Iya. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ika atas saran dan masukannya, Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih Ibu Ika atas tanggapannya. Selanjutnya, Pak Yadi terlempar sepertinya. Kita langsung saja ke Ibu Asih Utami. Kepada Ibu Asih, dipersilakan Ibu. Izin Ibu. Mohon maaf, Bu. Oh iya, suara saya belum ini ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Tadi Bu Meta ngajak kelas 6 ya, Bu Meta Iya, ya. Bu. Oke, tapi sebenarnya Bu Meta itu cocoknya di kelas rendah ini. Pembawaannya cocok gayanya di kelas rendah. Tapi kalau Bu Margarita tadi memang cocok ya di kelas tinggi. Tapi nggak apa-apa ya, pembawaan ceria itu cocok di mana-mana sebenarnya. Tapi untuk kelas rendah, kalau memang nggak ada yang bergaya kayak gitu, mungkin Bu Meta bisa digeser ke kelas rendah. Oke, baik. Untuk Bu Meta, tadi sempat saya melihat yang awal permulaan menampilkan gambar yang diputar-putar tadi, yang berotasi tadi. Ya. Nah, itu untuk kubus tadi tidak ada masalah, tapi untuk balok tadi kelihatan ketika diputar-putar tadi tidak kelihatan kubus, tidak kelihatan balok seutuhnya. Ya. Iya, Bu. Coba diamatin lagi gitu ya. Oke. Ketika ada sisi yang apa tadi yang lebarnya ditampakin, sisi samping lah ketika ditampakin itu malah kelihatan kayak limas terpancung. Ya, karena tidak ini. Mungkin karena efek animasi dan sebagainya. Coba cari yang benar-benar membuat persepsi siswa itu bahwa kubus dari segi manapun dilihat tetap kubus gitu ya. Itu kan maunya 3 dimensi gitu kan. Itu. Kemudian ini yang salah persepsi ya. Ini kan kemarin sudah diajarkan kata Bu Meta di kelas 5 ya. Ini kelas 6. Ya. Kalau kelas 5 itu yang menjadi rumus volume kubus itu apa? Volume kubus, rusuk kali rusuk kali rusuk. Rusuk kali rusuk kali rusuk. Yang benar rusuk kali rusuk kali rusuk apa sisi kali sisi kali sisi? Sisi. Itu Bu kan terkadang itu juga yang bikin saya bingung, Bu. Rusuk Bangun kali datar rusuk. sisi. Kalau gurunya bingung ya siswanya tambah bingung nanti. Iya. Bangun datar. Iya, Bu. Mungkin lebih ke luas alas kali tinggi aja, Bu. Kan soalnya nanti bisa diterapkan di tabung, bisa dibalok kan gitu. Tergantung bawahnya. Luas alas kali tinggi. Nanti luas alasnya jadinya apa kali apa? Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Luas alas sisi kali sisi. Ya, Iya. sisi kali Kali Terus kali tinggi. kenapa? Kan tingginya itu kan sama dengan sisinya. Kalau kubus makanya jadi sisi kali sisi gitu. Kalau biasanya saya, Bu. Oke. Sepakat begitu? sisi Ada kali yang sisi punya pendapat itu lain? buat bangun datar. Kalau rusuk kali rusuk itu untuk bangun ruang. Jadi kalau untuk bangun ruang, yang benar volume itu rusuk kali rusuk kali rusuk, apa sisi kali sisi kali sisi, atau sisi kali rusuk? Kalau sisi kali sisi, Bu. Kalau untuk kubus, Bu. Sisi kali sisi kali sisi. Ya, sisi pangkat 3 kalau untuk kubus. Sisi pangkat 3. Ada yang tidak sepakat? Sisi pangkat 3, sisi kali sisi kali sisi? Kalau untuk kubus itu bisa, kalau untuk balok baru panjang kali lebar kali tinggi itu, Bu. Itu di kelas 5 gitu. Kalau balok panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kalau balok karena panjang sendiri, lebar sendiri, tinggi sendiri ya. Tinggal ada miskonsepsi. Yang sering miskonsepsi ketika itu muncul di kubus. Kalau saya tanya definisi sisi di dalam bangun ruang itu apa sih? Sisi di dalam bangun ruang itu apa? Sisi itu dindingnya. Dindingnya itu berarti apa? Alas. Kalau dia berdiri itu mungkin alasnya, Bu. Ya, Sisi bisa alasnya, bisa tutupnya. bisa depannya, belakangnya, kirinya, kanannya gitu kan? Iya. Nah, kalau dikatakan dindingnya itu berarti dia sebuah bidang atau dia sebuah garis?
Bidang. Bidang. Ya. Benar. Ya, tadi benarkah ketika kita membuat rumus volume itu bidang kali bidang kali bidang? Bukan. Bukan, Bu. Bukan, karena Lain, nanti Bu. kalau Bapak Lain, Ibu bilangnya sisi, jadinya luasan dia. Karena Ya. sisi, di definisi bangun ruang itu adalah bidang. Ya, Persegi. sisi itu artinya sisi ya, itu adalah pembatas. Kalau dalam bangun datar, oke lah, pembatasnya memang karena dia garis. Tapi kalau dalam bangun ruang, namanya pembatas kan bidang-bidang-bidang. Ya, jadi dibedakan. Padahal mau kita sebenarnya bukan mengalihkan bidang, tetapi mau kita adalah mengalihkan tadi yang rusuk-rusuknya yang panjang, lebar, tinggi, tetapi karena sama tadi kan? Iya, Ya, Bu. kalau balok nggak masalah karena sudah tahu ini panjang, lebar, tinggi, sudah ada namanya. Oke. Tapi yang sering miskonsepsi panjang, lebar, tinggi itu banyak yang mengartikan itu SSS, tetapi disebutnya sisi. Padahal itu sebenarnya bukan sisi. Itu ya. Jadi nanti jangan terjadi miskonsepsi lagi bahwa volume itu bukan bidangnya yang dikalikan, tetapi panjangnya rusuk yang diukur. Ya, kalau lebih aman ya jangan pakai sisi, tetapi pakai A atau pakai K atau apa yang itu menunjukkan bahwa oh itu panjangnya rusuk ini. Ya, kalau pakai S, ya kalau tahu S itu sebagai gambaran, tetapi S itu ketika dibaca sisi ya nanti akan salah arti gitu ya. Oke, Bu. Oke, itu pelurusan konsep. Oke. Kemudian di kelas 6 tadi sempat dibahas Bu Ika ya, sebenarnya di kelas 6 itu tidak membahas lagi bagaimana siswa itu menyelesaikan atau mengukur volume suatu bangun ruang atau bangun datar yang terkait dengan kubus balok ya. Kecuali nanti kalau yang tabung, limas, prisma, karena baru. Tapi yang terkait dengan kubus dan balok itu coba dilihat di tujuannya Bu Meta, itu kan lebih mencari nanti panjangnya berapa, lebarnya berapa, jika diketahui volumenya berapa. Gitu, lebih diarahkan ke sana. Jadi buat permasalahan ya nanti dengan proses mereka menemukan akhirnya mereka tahu gitu ya. Misal jika ibu punya air yang berapa liter, kemudian ibu akan memasukkan itu ke dalam kardus yang panjangnya sekian, tingginya sekian, kira-kira lebarnya berapa ya? Nah, itu yang muncul di kelas 6. Tidak, kalau yang tadi panjang, lebar, tinggi, kemudian suruh mencari volumenya berapa, itu masih di tataran kompetensi kelas 5. Itu ya Bu Meta ya. Oke, Jadi coba Bu. cek kembali kompetensi apa yang membedakan kelas 5 sama kelas 6 sehingga tidak terjadi pengulangan materi. Oke, Bu. Oke, gitu aja buat Bu Meta. Silakan dilanjut Pak Ridwan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Asih atas masukannya. Selanjutnya silakan Ibu di stop dulu Bu recordingnya.